Ada yang kita panggil perennial, juga ada yang kita panggil annual. Halo semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat dimanapun berada. Jumpa lagi sama saya dan selamat datang buat teman-teman yang baru gabung di channel saya. Semoga semuanya sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kita hari ini mau tur kebun karena kan yang bulan kemarin udah kan tur kebunnya, ada beberapa bunga yang belum mekar, jadi kita ulangi lagi tur kebunnya buat bulan Agustus ya, buat bulan sekarang. Karena udah saya lihat ada bunga yang udah mekar, yang tahun kemarin belum, bulan sekarang mereka udah mekar, bunganya bagus banget. Ayo kita mulai aja dan ikutin videonya sampai selesai ya. Kebun saya ini ada di zona 3. Zona 3 itu yang tingkat kedinginannya sampai minus 40 derajat Celcius. Cuma kalau di sini kadang musim dingin bisa sampai minus 45 derajat Celcius. Jadi dingin banget. Jadi nggak semua tanaman bisa tumbuh di sini. Ada yang kita panggil perennial, juga ada yang kita panggil annual. Perennial itu kayak pohon cemara ataupun pohon ceri. Pohon ceri pun nggak semua jenis pohon ceri bisa tumbuh di sini, coba beberapa jenis aja. Kalau annual itu kayak bunga-bunga annual ya, kayak bunga marigold, kayak bunga zinnia, terus bunga matahari itu annual. Kalau bunga perennial kayak hosta, kayak apa itu bunga hosta, bunga delphinium, bunga hydrangea itu yang bunga perennial. Bunga petunia itu bunga annual. Jadi kita harus pilih-pilih gitu, mana bunga yang bisa bertahan di sini, juga mana yang harus ditanam tiap tahunnya. Ada juga yang dipanggil biennial. Biennial ini bunga yang bisa ditanam, misalnya tahun ini ditanam, terus mereka hilang gitu pas musim dingin, selesai berhentinya tumbuhnya. Tahun depan mereka ada lagi gitu, tumbuh lagi, cuma tahun depan jadi berbunga. Kalau tahun sebelumnya nggak ada bunganya, tahun depan jadi berbunga lagi. Itu yang namanya biennial. Terus juga ada yang bunga annual yang bisa tumbuh lagi tahun depan. Itu tetap aja annual, cuma biji-bijinya itu kan berserakan ya di tanah, kalau nggak kita petik ya kita bersihin. Nanti tahun depan mereka tumbuh sendiri gitu dari biji-bijinya itu. Jadi kita nggak tanam lagi, mereka akan tumbuh sendiri. Itu banyak sekali bunga yang kayak gitu, kayak bunga sweet pea, bunga marigold, itu bunga annual yang bisa tumbuh sendiri nanti tahun depannya. Jadi banyak juga bunga yang bisa ditanam di sini, terus juga banyak yang harus kita pilih-pilih gitu, mana yang bisa bertahan sampai musim dingin atau mana yang bisa tumbuh lagi sampai tahun depan. Oke, kita lihat aja bunga-bunga apa yang saya tanam di kebun saya ini, karena kebetulan ini ada banyak yang yang udah mekar gitu, juga ada yang baru mekar, tapi yang udah mekar juga kelihatannya udah agak penuh gitu, karena kan ini udah bulan Agustus. Tapi karena musim panasnya juga sebentar lagi ya, ini cuma sebulan, kurang dari sebulan. Bulan depan udah mulai salju lagi. Jadi kita lihat dulu mana yang kebunnya yang udah mekar semuanya. Yang di depan pastinya udah mekar ya, kebun yang di depan. Kalau di belakang ada sebagian yang baru mekar, ada yang udah mekar dari bulan kemarin. Ayo kita mulai aja. Sweet pea ini bunga annual ya, tapi mereka bijinya bisa tumbuh lagi tahun depan gitu. Yang pink ini, sebelahnya ini marigold yang kuning. Ini tanaman honeyberry, mereka udah selesai kan, udah kita panen beberapa hari yang lalu. Terus sebelahnya di kebun kotak ini kebanyakan ini marigold. Sengaja ya saya tanam marigold di sini banyak-banyak karena biar melindungi tanaman labu ini sama buncis. Ini buncisnya udah pada berbuah. Mungkin beberapa hari lagi kita bisa panen buncis. Buncisnya cantik, warna ungu.
Ini apa, tanaman labu ya, cuma lama sekali kayaknya nggak bakalan dapat buah karena yang saya lihat cuma bunga biasa aja, bunga jantannya aja. Ini cuma buat memenuhin kebun kotak aja, nggak bakalan jadi buah. Tuh bunga labunya udah ada, cuma ini bunga jantan. Belum kelihatan ada bunga betinanya, jadi nggak tahu juga. Kebanyakan ini marigold sama buncis. Kalau buncis kan tentu aja annual ya, karena ini tanaman cuma ditanam setiap musim semi aja. Kalau pas musim panasnya selesai, jadi ya udah dibersihin. Tahun depan ditanam lagi. Nah, yang ini yang warna kuning semua marigold. Ini bunga annual semua, jadi kita tanam lagi. Kadang juga mereka tumbuh sendiri gitu dari bijinya yang berserakan. Jadi penuh gini, satu kotak ini semuanya bunga marigold sama buncis sama labu yang nggak tahu ini berbuah atau enggak. Kita sekarang ke sini ke kebun bunga yang di pojok. Bunga yang disukai kucing ini bunga perennial, namanya cadmine. Bunganya ungu kayak gini. Nanti tahun depan ini tambah besar gitu. Tambah tinggi juga, ini seharusnya tingginya sekitar 60 cm. Ini baru berapa ya? Baru sekitar 25 cm. Yang di belakang hosta sama delphinium. Baru berbunga. Ini bunga perennial semuanya. Yang sebelah sini yang kuning semuanya marigold, cuma ya kebanyakan ini annual di sini yang kuning semuanya. Tapi mereka bisa tumbuh sendiri nanti tahun depan, nggak usah ditanam lagi gitu kalau ada yang tumbuh sendiri. Sama bunga cadmine, terus bunga hosta yang di belakang yang baru mekar ini bunga hydrangea, sama bunga delphinium. Saya lihatin dari dekat ya ke bunga hydrangea sama delphiniumnya. Waktu tur kebun yang bulan kemarin kan, bunga ini belum ada bunganya gitu, belum mekar, masih kuncup. Nah, sekarang udah mekar. Bunga delphinium. Bagus-bagus ini warnanya, yang biru, yang ungu. Terus ada yang double juga. Ada yang satu aja itu kelopak bunganya. Yang ini yang saya tanam, yang bunga kelopaknya yang double. Bagus banget. Ini bisa setinggi 1,5 meter. Kalau ini kayaknya jenisnya yang pendek aja. Bunga delphinium ini bunga perennial. Jadi kalau saya tanam tahun ini sekali aja. Kalau mereka tumbuh subur, tahun depan mereka kembali lagi. Terus tanamannya lagi jadi banyak gitu. Yang sekarang kan cuma kecil aja, cuma beberapa tangkai. Nah, kalau tahun depan, kalau mereka subur bisa banyak itu tangkainya. Jadi bunganya bisa banyak. Bagus kan warnanya. Yang ini kebetulan campuran ungu, biru, sama krim. Bunganya ini bagus banget warnanya. Sebelahnya delphinium juga ini bunga hydrangea. Nggak tahu ya kalau di kampung dulu namanya apa, saya lupa. Kalau di sini namanya hydrangea. Ini yang limelight, jadi warnanya itu krim gitu, kayak jus jeruk nipis, kayak jus jeruk nipis warnanya. Ini baru berbunga, baru mekar. Sama ini juga perennial, jadi tahun depan mereka jadi besar gitu. Sekarang kita ke kebun kotak ini yang sering kita panen akhir-akhir ini ya, banyak sekali yang bisa dipanen di sini. Yang besar ini tanaman labu zucchini, ini bunganya sama ya, kebanyakan kayak bunga labu kayak gitu, kuning. Daunnya ini besar banget. Lebih dari sebesar tangan. Lebih dari tangan saya. Ini udah banyak lagi yang harus dipetik. Kemarin kita udah panen zucchini sampai dapat 4,5 kg.
Sekarang ini ada lagi, udah siap-siap, nggak berhenti-berhenti. Sama kayak timun gitu, banyak terus yang bisa dipanen. Tuh udah ada yang besar sebelah sini. Kemarin udah saya bersihin di sini sisa dari tanaman arugula atau kayak selada ya. Terus jadi kan kelihatan sekarang ada tanaman bawang prei di sini. Ini semuanya bawang prei. Ini tomat baru berbuah. Ini nggak tahu ada waktu atau enggak ya, selama 3 mingguan. 1 bulan kurang lah sebelum musim salju datang. Ini kacang kapri juga udah bisa dipetikin. Beberapa hari yang lalu kita dapat 1 mangkok penuh kacang kaprinya. Ini udah banyak lagi yang bisa dipetik. Yang di pojok sini juga sama. Ini tanaman sukini ya, labu sukini. Daunnya emang kayak gini, bukan kena hama. Ini daun sukininya emang agak putih, hijau campur putih gitu. Ini sukini yang udah ada, yang siap dipetik. Daun kalenya udah saya petikin semua, dibersihin karena banyak ulatnya. Kacang kapri ini udah lebat banget, udah bisa dipanen. Sebelah sini nih, bergelantungan kayak gini. Sayuran ini semuanya tanaman annual karena kan harus ditanam tiap tahun. Terus mereka kan nggak tahan kalau di musim dingin. Tomat di dalam greenhouse udah mulai menguning. Udah kelihatan. Sebelah sini udah ada. Di sini juga sama, yang saya tanam marigold, ini bunga annual. Kadang juga bisa jadi biennial. Karena kan mereka bisa tumbuh sendiri. Terus yang ini juga sama, labu kuning. Tetap aja ini nggak tahu kapan berbuahnya. Yang saya lihat cuma bunga jantannya aja, nggak kelihatan yang mau jadi buahnya. Nggak bakalan cukup ini waktunya buat tanaman labu yang ini. Jadi mungkin tahun depan saya nggak tanam yang ini. Ini tanaman raspberry. Raspberry ini tanaman perennial. Mereka tumbuh banyak tiap tahunnya. Yang warnanya agak muda kayak gini, hijau muda ini. Baru tumbuh tahun ini. Jadi tiap tahunnya mereka tambah banyak gitu. Jadi ini rencananya semua kebun kotak di sini mau jadi raspberry aja. Jadi kita bisa punya perkebunan raspberry. Udah banyak yang bisa dipetik. Ini tiap hari kita petik raspberry. Alhamdulillah dari tanaman cuma sedikit aja, ini beberapa tangkai aja raspberry-nya, ternyata buahnya banyak. Jadi kalau ditambahin biar 1 kotak ini semuanya tanaman raspberry, kita bisa panen banyak. Tanaman cabai yang kita pindahin waktu itu ke rak kayu dari daur ulang. Dari daur ulang kayunya bekas pagar, jadi bisa dipakai rak tanaman. Udah ada ini cabai rawit. Cuma lambat sekali karena banyak hujan ya waktu bulan Juni. Mereka lambat sekali berbuahnya. Jadi kayaknya kita nggak bakalan panen cabai banyak kayak tahun kemarin. Ini ada cabai rawit. Paprika ini udah ada berbuah. Ini juga cabai rawit nih, udah ada cabainya. Kok panjang ya cabai rawitnya. Semuanya ini annual karena kan tanaman cabai annual, bunga marigold juga annual. Di sini juga sama, yang waktu kita pindahin itu sisanya tanaman cabai itu. Ada yang udah mulai berbuah, ada yang udah ada buahnya, ada yang enggak sama sekali. Ini bawang daun rencananya mau dipetikin aja daripada layu ya kayak gini. Gini kan udah enggak bagus. Jadi kita petikin nanti
Daun bawang itu sebenarnya annual tapi bisa dijadiin perennial gitu. Kalau mau ditanam tiap tahun juga boleh, kalau ditinggalin juga di kebun juga boleh. Sekarang kita di depan rumah, ini ada tomatnya yang masih hijau, yang baru kuning. Sepanjang kebun kotak ini yang di depan semuanya annual. Marigold ini annual, marigold yang harumnya kayak lemon ini. Kalau kita sentuh bunganya harum lemon. Tuh ada tomat yang udah merah. Bunga ini petunia ya. Petunia juga annual kan. Sama kemangi. Ada kemangi juga di sini. Kayak ini bunga zinnia. Bunga zinnia ini annual semuanya. Semuanya kayak gini, tomatnya yang jenis tomat cherry sama tomat biasa aja. Ini sebenarnya nggak terlalu bagus, tanaman tomatnya nggak kayak tahun kemarin, nggak kelihatan subur, tapi nggak apa-apa lagian ini berkebunnya udah mau selesai juga. Ada tomat cherry yang udah matang, udah bisa dipetik. Sebelahnya tangga depan, jadi kayak gini. Penuh ini kalau pas musim salju nggak ada apa-apanya di sini kosong. Jadi tiap tahunnya saya tanam di sini semuanya annual. Bunga annual semua, nggak ada bunga perennial di sini. Yang sebelah kirinya tangga juga sama, semuanya ditanam bunga annual sama tomat sama kemangi. Saya paduin bunga petunianya merah tahun ini sama marigold. Tahun kemarin bunga petunianya yang warna pink. Tahun depan kita beda lagi tanamnya. Bunga ini sebenarnya nggak saya tanam. Mereka tumbuh sendiri gitu. Cuma ditanam satu-satu aja di sini, kirain nggak ada yang tumbuh. Ternyata tiba-tiba tumbuh semua dari biji yang tertinggal dari tahun kemarin. Kayak gini, ini kan harusnya dipetikin ya bijinya. Kalau nggak kita petikin, ini tumbuh sendiri kan. Mereka tahan gitu pada musim salju. Jadi pas tahun depan mereka tumbuh sendiri. Bunga sinianya juga di sini putih aja sama kuning. Oh, ada yang pink juga satu. Yang ini bagus. Dua warna. Merah sama garis-garis merah ya, sama kuning. Yang ini juga sama. Yang ini putih sama krim aja. Saya baru nemuin ini bunga zinnia warna ini. Biasanya kan putih aja sama pink gitu kebanyakan. Sama merah. Ini baru kali ini saya lihat warna bunga zinnia yang kuning kayak gini. Bagus banget. Semuanya annual aja di sini. Tomat, daun kemangi, bunga marigold, bunga petunia sama bunga zinnia. Tomatnya udah selesai. Karena kalau masih kayak gini ya sekarang ini nggak bakalan jadi tomat. Udah mau selesai juga kan masa berkebunnya. Jadi saya biarin aja. Yang satu pohon cuma dapat 3 tomatnya. Warna-warni. Kuning sama merah sama orange sama putih juga. Kebun kotaknya kayak gini kalau dilihat dari jauh. Sebelahnya tangga. Yang di sebelahnya pintu depan rumah itu ada petunia sama calibrachoa. Itu tiap tahun harus diganti. Sekarang kita di kebun yang depan ya, yang melingkar. Ini kebanyakan annual sama perennial juga ada sih. Bunga petunia sama marigold tetap aja itu annual ya. Kebanyakan marigold di sini. Bunga kadmin yang disukai kucing ini perennial. Terus juga
bunga Calibrachoa, ini Anua yang kayak petunia cuma kecil. Ini bunga Dianthus, bunga Perennia. Sebenarnya ini udah mau selesai, tapi saya juga surprise gitu, tetap aja berbunga sepanjang musim panas. Udah ada bijinya, ini banyak sekali. Sebelahnya ini bunga marigold, sengaja saya tanam banyak-banyak biar menutupi lahan kosong sebelah sini. Kan banyak banget. Bunga lilac ini mekar yang kedua kalinya. Waktu musim semi ini udah mekar, ternyata mereka berhenti, terus sekarang mekar lagi. Kalau yang ini bunga cornflower atau echinacea. Saya tanam 3 yang jenis ya, 3 warna. Cuma ini kan tahun pertama, jadi mereka masih kecil. Ini bunga perennial, jadi nggak saya tanam lagi tahun depan. Mereka nanti lebih besar lagi kalau bertahan di musim salju, karena perennial juga kadang ada yang bertahan, kadang enggak gitu. Jadi kayak gini kebun depannya. Sepanjang musim panas mereka berbunga. Nanti kalau pas awal September siap-siap kita sama salju yang pertama. Kalau teman-teman ada yang bertanya kenapa itu masih ada yang kosong, itu lubangnya udah ada, cuma belum ada tanamannya. Karena saya harus nyari tanaman yang sama, yang cemara, yang pendek itu belum ketemu. Bunga daylily ini yang kayak rumput udah selesai. Bunga kadmin. Ini karena terlalu panas suhunya 2 minggu kemarin. Yang warna kuning ini tanaman perennia, cuma daunnya kering kayak gitu karena terlalu panas waktu itu. Jadi harus sering disiram. Sampai ke sini ada 3, terus juga ini marigold. Ini saya nggak tanam sendiri, mereka tumbuh sendiri. Marigold yang harum kayak lemon. Terus sampai kita ke marigold yang ini yang banyak-banyak. Tahun depan pasti saya tanam ini lagi karena mereka mudah banget. Nggak harus diurus juga gitu, cuma disiramin aja. Nggak usah dikasih pupuk juga, mereka tumbuh subur. Kayak gini. Nanti tahun depan ini beda lagi layoutnya ya, beda lagi, itu ditanam marigoldnya di mana gitu, petunianya nanti di mana, beda lagi di desainnya. Yang di tengah-tengah ini bunga marigold sama petunia. Tanaman apelnya nggak ada buahnya, ada 1 jatuh waktu ada angin besar. Yang di sisi pintu depan rumah semuanya sama, diseragamin ya. Calibrachoa yang krim sama petunia sama verbena. Yang sebelah kirinya juga sama, cuma yang ini enggak terlalu penuh, enggak kayak yang satunya. Tanaman jagung ini udah ada buahnya. Udah ada buahnya. Enggak tahu ini jagungnya bagus atau enggak. Tahun kemarin enggak ada yang tumbuh, jadi saya enggak menyerah ya, jadi tanam lagi tahun ini. Ternyata berbuah kali ini. Cuma 1-2 aja yang gak ada buah jagungnya. Kebun di pojok belakang rumah yang berantakan sekali, tapi udah ada ini zucchini, labu zucchini udah ada yang berbuah. Tuh ada buahnya. Yang udah menguning ini semuanya kentang. Mudah-mudahan ada kentangnya. Belum diambil ya, belum digali gitu. Nggak tahu ini ada kentangnya atau enggak, mudah-mudahan ada. Yang 1 baris yang di ujung sini semuanya tomat
semuanya ini pada lambat ya. Waktu itu kan banyak hujan, jadi kayak di depan juga, kayak tomat yang di depan nggak ada sama sekali. Tomat yang udah besar masih kecil. Ini kan masih kecil sekali. Nggak tahu ini mau ada waktu atau enggak buat mereka tumbuh besar. Tahun kemarin di sini banyak sekali tomatnya yang dipanen. Sampai 2 ember lebih. Kalau tahun sekarang semuanya masih kecil. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan kita udah berusaha ya. Ini kan kelihatan bakal tomatnya yang mau besar, jenis yang besar. Tapi waktunya kan nggak cukup. Kayaknya semuanya mau jadi tomat. Mudah-mudahan ada nanti kalau pas mau dipetik. Yang ini juga masih kecil. Nggak kayak yang di greenhouse, ada yang udah bisa dipetik. Yang ini marigoldnya banyak sekali. Harum lemon. Yang kita selalu panen di sini, panen timun. Timunnya masih banyak yang bisa dipetik, juga ada yang masih tumbuh, ada juga yang udah mau selesai. Yang ini kan masih pada hijau, jadi masih tumbuh bagus, alhamdulillah. Yang di sini juga masih bagus, pada hijau. Ada juga yang udah harus dipetik. Cabai ini udah banyak. Tuh cabainya. Timun yang ini ada yang harus dipetik, cuma tanamannya kayaknya udah selesai mereka karena udah kuning kayak gini. Mungkin juga harus ada pupuk, tapi saya kasih pupuk tetap aja itu warnanya kuning kayak gitu. Daripada jadi hama, nanti saya bersihin aja. Tomat ini pada merah-merah. Ini tomat yang buat bikin saus pasta. Udah pada merah-merah. Udah merah. Jadi kita panen nanti beberapa hari lagi. Timun juga ini udah ada banyak lagi. Banyak timun lagi yang harus dipetik. Oke teman-teman, itu tur kebunnya buat hari ini, juga buat bulan Agustus. Karena waktu saya lihat di aplikasi katanya sih mau turun hujan selama seminggu. Biasanya kalau hujan turun bunga-bunga pada kuncup. Itu aja buat hari ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman juga buat berkebun. Karena bagus ya lihat warna-warni. Kebanyakan sih warna kuning karena yang saya tanam kebanyakan marigold. Kalau ditanam yang warna-warni malah lebih bagus lagi. Terus juga akan seru, bisa panen sayuran juga dari kebun sendiri. Oke, itu aja. Terima kasih udah nonton videonya sampai selesai. Dan jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Assalamualaikum.